Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum penyampaian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Engkau Tuhan masih menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah Engkau dan penyertaan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa hanya di dalam nama Engkau dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai perahu kehidupan. Simpan semua barang di atas meja dan siapkan selembar kertas dan pensil. Mungkin ini sering kita dengar pada waktu kita menjadi seorang murid yang dikatakan oleh seorang guru ketika kita akan menghadapi suatu ujian. Di dalam Markus pasal yang keempat adalah cerita yang mungkin juga sering kita dengar, yaitu Yesus memulai harinya dengan mengajar di tepi danau dan mengakhirinya dengan sebuah kejadian yang berlangsung di tengah danau. Seperti sebuah ujian, perahu yang biasa digunakan untuk mengajar di tepi danau digunakan oleh Yesus sebagai transportasi untuk mengelilingi danau. Sementara itu Yesus yang kelelahan dan tertidur di buritan. Ini berarti bahwa Yesus berada di dalam perahu itu. Dan di dalam perjalanan itu, mereka didera oleh angin topan yang sangat dahsyat. Murid-murid merasa kewalahan. Mereka segera membangunkan Yesus dengan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu terjadilah peristiwa yang menggemparkan. Pribadi yang biasa mengajar orang banyak dan hanya berkata, "Dengarlah." Tetapi di saat itu, ia mengucapkan perintah singkat kepada angin dan berkata, "Diam, tenanglah." Di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sungguh mengherankan. Walaupun murid-murid Tuhan Yesus telah berada dengan Tuhan Yesus dengan cukup lama, tetapi tetap saja mereka merasa takut dan khawatir jika dihadapi pada suatu ujian. Pandangan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu hanya menganggap Yesus sebagai guru atau nabi. Sampai setelah Yesus menghardik angin itu, pandangan murid-murid mulai berubah. Dengan bertanya, "Siapakah dia sampai angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu bagaimana pandangan kita ketika menghadapi suatu ujian? Wajar bagi kita sebagai manusia, kita merasa takut atau khawatir. Terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan, yang tidak memiliki pegangan di dalam hidup. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Bagaimanakah pandangan kita terhadap Yesus ketika kita menghadapi suatu ujian? Apakah kita juga merasa takut dan khawatir? Seperti pada masa pandemi ini, mungkin banyak usaha yang berkurang karena adanya PSBB, atau pekerjaan yang berkurang karena kita harus work from home, bekerja dari rumah, dan sekolah yang hanya boleh melalui e-learning, dan kita yang dianjurkan untuk stay di rumah. Di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan hidup ini, apa yang dapat kita lakukan ketika menghadapi suatu ujian? Atau ketika ada masalah di dalam hidup kita? Mungkin masalah keuangan, pekerjaan, atau rumah tangga. Apakah pandangan kita seperti murid Tuhan Yesus yang takut akan binasa, yang hanya menganggap Yesus sebagai guru? Apakah kita sudah mempunyai perahu kehidupan
dengan Yesus berada di dalamnya. Dengan Yesus berada di dalam perahu kehidupan kita, hidup kita akan terkendali. Seperti badai topan yang dikendalikan oleh Tuhan Yesus, hidup kita menjadi aman dan tenang. Kita dapat melewati badai topan itu dan bisa sampai pada tujuan. Kita tidak akan binasa karena Yesus peduli. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, sudahkah Yesus menyertai perahu kehidupan Anda? Ataukah kita baru percaya setelah kita melihat hasilnya? Atau kita percaya kalau Yesus sudah bertindak dan kuasanya dinyatakan bagi kita? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, milikilah iman percaya kepada Yesus yang tidak goyah. Karena kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, yang sanggup membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita, yang seorang pun tidak dapat menutupnya jika pintu sudah dibukakan. Karena hanya Yesus yang sanggup mengubah hidup kita. Hanya Yesus yang sanggup dan yang patut kita percaya dalam situasi apapun. Murid Tuhan Yesus, pikiran mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka melihat Yesus sebagai anak Allah yang penuh dengan kuasa. Bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan perlindungan dari bahaya. Mereka merasa aman dan tenang. Mari kita tetap percaya dengan segala iman. Tetap konsisten di dalam Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Niscaya mukjizat terjadi di dalam hidup kita. Kita akan hidup berkemenangan bersama Tuhan. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Walaupun di tengah badai kehidupan kita, jangan menyerah. Karena kekuatan dan perlindungan kita ada pada Tuhan. Tuhan akan senantiasa menolong kita di dalam kesesakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, sesudah dengar firman Tuhan yang disampaikan Sister Vivi, marilah kita ingat, ombak apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, asal kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita jangan membiarkan Tuhan Yesus tidur dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan Tuhan Yesus tidur di dalam perahu kehidupan kita. Marilah kita bertobat dan bangunkan Yesus. Dengan kata lain, mengizinkan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ombak setinggi apapun, angin sebesar apapun, Yesus sanggup mendamaikannya. Yesus sanggup memenangkannya. Terpujilah nama Tuhan. Semangat kita anak-anak Tuhan, semangat dan percaya Yesus lebih besar daripada segala masalah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa dan memberikan kami kesempatan untuk memandang, melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Angin pun tunduk pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami keyakinan, semangat untuk kami lebih cinta Engkau, lebih percaya Engkau adalah Sang Pencipta. Terpujilah nama di dalam hidupku, Kau jadikan mungkin bagi diriku. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti
sanggup